Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur kasih-Mu senantiasa menyertai kami, kasih-Mu senantiasa memberkati kami, menolong kami dalam segala kesesakan yang kami alami. Dan di hari yang baru pemberian Tuhan ini kami bersyukur karena kami diberikan waktu untuk bisa kami kelola dengan sebaik-baiknya, dan kami akan memulai segala aktivitas kami dengan melandasinya dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Mari Tuhan Kau berkati supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, firman Tuhan ini menjadi petunjuk orientasi dalam kami menjalani hidup kami di tengah dunia. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Judul perenungan kita pada saat ini adalah giat dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah bertanya dalam hati, apakah semua jerih lelahku ini ada artinya? Apakah Tuhan melihat semua yang aku lakukan? Terutama pertanyaan ini muncul saat pelayanan kita tidak dihargai, kerja keras tidak disadari, atau semangat kita mulai redup. Kita bisa merasa kecewa dan juga ingin menyerah. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus yang juga menghadapi tantangan yang serupa. Tujuannya untuk menguatkan, untuk meneguhkan, untuk memotivasi agar mereka tetap setia dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus menulis, berdirilah teguh, jangan goyah. Ini menandakan bahwa dalam pelayanan dan kehidupan iman, badai akan selalu ada. Tantangan, kritik, bahkan kejenuhan, dan juga perasaan ditinggalkan. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kita, iman yang tertanam kuat akan menghasilkan ketekunan. Bukan karena segalanya mudah, tapi karena kita tahu kepada siapa kita harus bersandar. Ya, kepada Kristus tentunya. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti pohon besar yang tetap berdiri meski diterpa angin karena akarnya jauh di dalam tanah. Demikian pula orang percaya yang berakar dalam Kristus akan tetap berdiri kokoh meski dicemooh atau dilupakan orang. Nah, ibu bapak saudari-saudara, giat berarti bekerja dengan sungguh-sungguh serta tekun. Paulus tidak berkata giat sesekali kalau sempat atau ya sebisanya begitu ya, tapi dia menuliskan giat selalu, artinya pelayanan dan pekerjaan Tuhan bukan urusan waktu luang, tapi sebenarnya panggilan utama dalam hidup kita. Apapun bentuknya, mengajar, melayani, mendoakan, menolong sesama, berbuat baik kepada sesama. Jadi selalu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan kasih bahkan yang paling kecil itu menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Tersenyum kepada orang yang kesepian, mendoakan orang sakit, memberikan telinga bagi yang terabaikan. Ini adalah bagaimana kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bukan hanya dilakukan oleh pendeta atau pengurus gereja saja atau majelis. Setiap orang percaya dipanggil untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Setiap orang percaya dipanggil di tengah keluarganya, di lingkungan, dan juga di gereja. Tuhan tidak pernah melupakan jerih payah kita, Bapak Ibu Saudara. Meskipun manusia tidak melihat, tapi Tuhan mencatat setiap kebaikan dan kesetiaan kita. Ayat ini adalah janji iman yang kuat. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidaklah sia-sia.
Tetaplah berdiri teguh, tetap giat, karena pekerjaan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Bahkan bila dunia tidak mengapresiasi, Tuhan telah menyediakan upah yang kekal bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih, bersyukur atas panggilan untuk giat dalam pekerjaan-Mu. Ketika kami lelah, kuatkanlah kami. Ketika kami goyah, teguhkanlah kami. Ketika kami ingin menyerah, ingatkanlah kami bahwa dalam Engkau tidak ada jerih payah yang sia-sia. Kami akan melaksanakan segala aktivitas kami di hari ini. Berikan kami kekuatan, ya Tuhan. Teguhkan langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.